Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul True Legend. Film ini berasal dari Cina dan bergenre action yang merupakan garapan sutradara Yuen Woo-ping. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton. Film ini diawali dengan Su Chan dan pasukannya pergi dalam misi menyelamatkan seorang pangeran imperial yang diculik. Saat sang pangeran hampir saja dieksekusi, Su Chan langsung menyelamatkan sang pangeran dengan melempar pisau ke arah musuh. Pertarungan pun pecah. Pangeran pun berterima kasih kepada Su Chan karena nyawanya sudah diselamatkan. Pangeran juga akan merekomendasikan Su Chan untuk naik pangkat karena jasanya. Su Chan tidak begitu saja menerima tawaran itu. Dia juga menyarankan Yuan yang merupakan iparnya untuk naik pangkat juga karena ikut berjasa. Tapi pangeran hanya menginginkan Su Chan saja dan berharap Su Chan mau menerimanya. Prajurit bernama Ma dan pasukan yang dipimpin Su Chan pun merayakan banyaknya kemenangan yang sudah mereka capai berkat Su Chan. Su Chan menghampiri Yuan dan menawarinya minuman. Tidak disangka, Yuan justru mengatakan jika semenjak ada Su Chan, kini dirinya tidak dibutuhkan lagi. Yuan juga menganggap Su Chan hanya omong kosong menolak tawaran kenaikan pangkat. Su Chan pun kemudian mengatakan jika dirinya sudah memutuskan akan pulang dan mengatakan jika Yuan sebenarnya lebih cocok memimpin pertempuran. Su Chan memilih pulang karena ia ingin mengajar dan membuka sekolah wushu. Mendengar apa yang dikatakan Su Chan, Yuan pun merasa jika Su Chan sangat baik hati dan suatu hari nanti Yuan ingin membalas jasa Su Chan. 5 tahun kemudian, Su Chan sudah hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Ia sudah menikah dengan Ying dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Saat sedang bercengkrama dengan istri dan anaknya, tiba-tiba ayah Su Chan datang memberitahu jika Yuan akan datang berkunjung. Ayahnya mengingatkan Su Chan untuk berhati-hati dengan kedatangan Yuan karena saat ini Yuan sudah menjadi gubernur. Datanglah Yuan dengan rombongannya. Saat tiba di rumah Su Chan, Yuan disambut oleh Ying dan anak laki-laki Su Chan yang bernama Feng. Yuan kemudian menemui ayah Su Chan yang juga menjadi ayah angkatnya karena sejak ayah Yuan dan Ying meninggal, mereka diasuh oleh ayah Su Chan. Ternyata benar firasat ayah Su Chan. Kedatangan Yuan ke rumahnya adalah untuk balas dendam karena ayah Su Chan telah membunuh ayah Yuan. Yuan akhirnya menghabisi ayah Su Chan. Kemudian seorang pria tua datang menemui Su Chan dan mengabarkan jika Yuan datang untuk balas dendam dan menghabisi ayah Su Chan. Mendengar kabar tersebut, Su Chan bergegas pergi. Saat tiba di rumah ayahnya, Su Chan mendapati ayahnya sudah meninggal tanpa kepala. Tiba-tiba dari arah yang tidak terduga, ia mendapatkan serangan dari anak buah Yuan. Pertikaian pun terjadi antara Su Chan dengan 2 orang anak buah Yuan. Su Chan akhirnya bertemu dengan Yuan. Su Chan sangat kecewa dengan apa yang sudah dilakukan Yuan, padahal ayahnya sudah merawat Yuan seperti anaknya sendiri. Akhirnya pertarungan sengit antara Yuan dan Su Chan pun terjadi. Yuan mengaku dirinya tidak terkalahkan karena sudah menyempurnakan kekuatannya, yaitu zirah emas hitam yang dijahit dengan dagingnya. Meski begitu, Su Chan tidak menyerah melawan Yuan.
Hingga akhirnya Yuan mengeluarkan jurus berbahayanya, yaitu tinju 5 racun dan membuat Suchan tumbang. Tapi Yuan menghentikan serangannya karena Feng memohon kepada pamannya untuk tidak melukai ayahnya lagi. Yuan pun berhenti dan kemudian melempar Suchan ke air terjun yang sangat deras. Dan tiba-tiba Ying, adik kesayangan Yuan, ikut terjun. Yuan pun menjadi frustasi karena adik yang paling dia sayangi pergi. Meski hanyut di air terjun yang deras, Suchan dan Ying ternyata masih selamat. Dalam perjalanan mencari pertolongan, Ying tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang baik hati menyelamatkan Suchan, yaitu bernama Tabib Yu. Tabib Yu membawa Ying dan Suchan ke rumahnya di atas Gunung Beidu dan membantu menyembuhkan Suchan dari tinju 5 racun. Suchan sangat putus asa karena lengannya mengalami kelumpuhan. Suchan merasa tidak akan bisa menyelamatkan anaknya yang saat ini di tangan Yuan. Ying mencoba menenangkan Suchan, suaminya. Hingga waktu berjalan, musim berganti, Suchan masih saja frustasi dan menjadi pemabuk. Suatu hari, Suchan teringat kata-kata istrinya. Jika Suchan selalu mencari lawan yang sebanding dan tidak pernah menerima kekalahan, dan dia adalah harapan keluarganya. Sejak saat itulah Suchan kembali menemukan semangatnya dan berlatih lagi. Suatu hari ketika Suchan sedang berlatih, ia melihat 2 orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh. Suchan kemudian menemui kedua orang itu yang ternyata adalah dewa Wushu. Suchan pun ingin menjadi murid mereka. Sebelum menjadi murid, ia harus mengalahkan dewa Wushu terlebih dahulu. Di pertempuran pertama, Suchan kalah dan babak belur. Tapi Suchan tidak menyerah. Suchan pun kembali menemui dewa Wushu dan kembali bertarung dengannya. Saat makan malam dengan Tabib Yu, Suchan menunjukkan jika lengannya sudah membaik. Tabib Yu pun memeriksa lengan Suchan. Ketika Suchan berpamitan pergi latihan, Tabib Yu mengatakan jika Suchan terlalu keras berlatih, maka ia bisa gila. Ying kemudian menceritakan kepada Tabib Yu jika setiap hari suaminya pergi berlatih ke Pertapa Tua dan Dewa Wushu. Tabib Yu mengatakan jika di tempat itu tidak ada siapapun selain mereka bertiga. Tapi Ying percaya pada apa yang dikatakan suaminya tentang Pertapa Tua dan Dewa Wushu. Beralih ke Feng, putra Suchan yang kini sudah tumbuh remaja dan tinggal bersama Yuan. Feng hampir saja digigit ular setelah mencoba masuk ke ruang latihan Yuan. Yuan terlihat sangat khawatir kepada Feng, dia tidak ingin Feng kenapa-napa. Bahkan demi tidak ditinggalkan Feng yang kini menjadi satu-satunya keluarganya, Yuan merantai kaki Feng. Suatu hari Ying penasaran dan ingin seperti apa sosok Pertapa Tua dan Dewa Wushu yang diceritakan suaminya. Ying menemukan kenyataan jika itu hanya halusinasi suaminya saja. Di sana Suchan hanya sendirian dan tengah mabuk. Saat Suchan kembali dari berlatih dan menemui Ying, Ying sangat kecewa pada Suchan dan meminta Suchan untuk sadar jika tidak ada Dewa Wushu. Itu semua hanya ada di pikiran suaminya saja dan tidak nyata. Kini giliran Ying yang menjadi frustasi dan mabuk di pinggir tebing sambil menyanyikan lagu yang biasa ia nyanyikan bersama Feng putranya. Suchan akhirnya sadar jika selama ini benar yang dikatakan Ying. Dewa Wushu dan Pertapa Tua hanya ilusinya saja. Ketika pulang ke rumah, Suchan tidak mendapati Ying. Ia hanya menemukan secari kertas surat dari Ying yang mengatakan dirinya pergi menyelamatkan putranya. Benar saja, Ying tiba di rumah Yuan. Pengawal mengantar Ying menemui putranya. Yuan sangat bahagia melihat adik kesayangannya kembali.
Yuan pun berjanji tidak akan membiarkan Ying pergi lagi. Tapi tiba-tiba seorang penjaga menghadap untuk memberitahukan jika Su Chan datang. Yuan pun menjadi sangat murka. Su Chan akhirnya menghadapi Yuan setelah mengalahkan para pengawal Yuan. Sedangkan Ying sudah dimasukkan ke dalam peti dan dikubur di tengah hutan sesuai permintaan Yuan. Kini pertarungan sengit antara Su Chan dan Yuan kembali terjadi. Kali ini Su Chan lebih tangguh dari saat pertama kali mereka bertemu. Akhirnya Su Chan berhasil melumpuhkan Yuan. Tapi tiba-tiba anaknya meminta Su Chan untuk menghentikan semuanya dan memohon agar pamannya jangan dihabisi. Su Chan dan Feng putranya akhirnya pergi mencari Ying yang dikubur hidup-hidup di tengah hutan. Akhirnya Su Chan dan Feng menemukan di mana Ying. Di tengah hujan mereka menggali tanah dan berusaha menyelamatkan Ying tapi tidak terselamatkan. Waktu pun berlalu. Feng dan Su Chan menjadi gelandangan dan kini Feng juga harus mengurus Su Chan yang gila. Suatu hari, Su Chan membuat onar di sebuah restoran hanya karena ia ingin meminum anggur. Kemudian, si pemilik restoran memanggil Ma untuk menangani Su Chan yang membuat onar. Ma pun kaget melihat kondisi Su Chan. Ma berusaha menyadarkan Su Chan yang gila karena kehilangan Ying. Hingga akhirnya Su Chan meminta Ma untuk membawa anaknya dan merawatnya agar memiliki masa depan. Feng menangis memohon agar tetap bersama ayahnya. Sampai-sampai Su Chan menyeret anaknya agar pergi bersama Ma. Di tengah jalan, Feng meminta maaf karena ia tidak bisa ikut dengan Ma dan harus tetap menjaga ayahnya. Ma pun mengerti dan meminta Feng untuk menemuinya jika membutuhkan sesuatu. Feng pun kembali saat Su Chan terbangun. Ia mendapati Feng tidur di sampingnya dan menuliskan surat. Jika Feng sudah berjanji kepada ibunya untuk terus bersama ayahnya apapun yang terjadi, karena mereka adalah keluarga yang tidak dapat dipisahkan. Hari pertandingan tiba. Ma akan bertarung di arena gulat melawan orang-orang asing yang menjajah mereka. Hal itu dilakukan agar tempat gulat tersebut dibubarkan jika Ma menang. Feng dan Su Chan pun datang untuk memberi semangat Ma, meski awalnya mereka ditolak karena gembel. Pertandingan dimulai saat Ma akan kalah. Feng berusaha membantu hingga Feng meminta tolong pada ayahnya. Dengan sekali pukulan, Su Chan berhasil mengalahkan lawan. Tapi setelah itu para pegulat lain datang ikut bertarung melawan Su Chan. Su Chan yang awalnya terkapar hampir mati akhirnya bangun setelah mendapatkan semangat dari Ying. Akhirnya Su Chan keluar sebagai pemenang. Di akhir film diceritakan jika akhirnya Su Chan dan anaknya berkelana mencari kebenaran melalui filsafat Drunkenfish yang hari ini dipraktekkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan Su Chan memang true legend dari Wushu. Pak Camat jilat tomat dan film pun tamat. Ya, itu tadi film True Legend. Hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan pernah menyerah walaupun kamu dianggap gila oleh orang lain. Salam olahraga.